kembali mengeluarkan strategi transfer cerdas di bursa musim panas ini. Pep Guardiola hanya mendapatkan 2 rekrutan anyar untuk menambah amunisi skuad. Meski begitu, Savinho dan Ilkay Gundogan diprediksi bikin The Citizen makin sulit dihentikan. Sementara kebijakan transfer cerdas Manchester City ini seolah menyindir Chelsea. Skuad London Biru yang memborong pemain anyar justru masih tampil angin-anginan. Bagaimanakah cerdasnya transfer Manchester City di musim panas ini? Anti buru-buru merekrut pemain. Manchester City boros habis-habisan dengan merekrut 5 pemain di musim panas tahun lalu. Josko Vardiol, Matheus Nunes, Jeremy Doku, Mateo Kovacic, dan Claudio Echeverri sukses diboyong. Pasukan Manchester Biru menghabiskan total dana 259 juta euro untuk memborong pemain. Sayangnya salah satu rekrutan anyar di musim lalu justru belum tampil maksimal. Sebut saja Matheus Nunes yang masih angin-anginan setelah 1 musim bermain. Padahal sang gelandang direkrut mahal dengan bandrol 62 juta euro dari Wolverhampton. Diboyong dengan harga tinggi, Nunes justru hanya menjadi pelapis Rodri di bangku cadangan. Kehadiran pemain asal Portugal ini juga dituduh sebagai pembelian panik The Citizen. Pasalnya, Manchester City sebenarnya lebih membidik Lucas Paqueta dibanding Nunes. Berkaca dari kesalahan ini, The Citizens memilih bergerak lebih sabar di bursa musim panas ini. Hasilnya, Manchester City baru mendatangkan Savinho dari Stade Troyes senilai 25 juta euro. Padahal, rival-rival The Citizens lainnya sudah banyak memborong pemain di bursa transfer. Namun, pasukan Manchester Biru tetap berpegang teguh pada perintah Pep Guardiola. Kami akan lihat nanti, tetapi kami nggak ingin menghabiskan banyak uang untuk pemain yang jarang bermain dalam banyak pertandingan, tutur Guardiola. Kebijakan transfer cerdas Manchester City ini berbeda jauh dengan strategi rekrutmen dari Chelsea. Selama bursa transfer musim panas, The Blues nekat memborong 10 pemain. Bahkan lebih gilanya lagi, pasukan London Biru saat ini memiliki total 47 pemain. Chelsea juga baru saja merekrut Joe Felix yang diboyong dari Atletico Madrid. Di bursa musim panas ini, manajemen The Blues sudah mengeluarkan 241 juta euro. Bengkaknya biaya transfer ini akibat Chelsea terlalu sembarangan merekrut pemain. The Blues bahkan kembali membeli kiper anyar usai meresmikan transfer Philip Jorgensen. Padahal pasukan London Biru sudah memiliki 5 kiper di skuad utama. Banyaknya pemain yang dimiliki Chelsea sempat membuat Enzo Maresca kebingungan. Pelatih asal Italia ini mengaku frustasi karena memiliki skuad yang sangat gemuk. Saat ini saya hanya melatih 25 pemain yang akan masuk sebagai tim inti. Selanjutnya, sisa pemain yang ada mereka berlatih di tempat lain, ungkap Maresca. Komentar sang pelatih ini langsung bikin sejumlah pemain senior kehilangan tempat. Sebut saja nasib Raheem Sterling yang langsung tersisih dari skuad utama Chelsea. Alhasil, perwakilan sang pemain sampai marah-marah akibat kesal dengan keputusan Maresca. Agen Sterling menuntut sang pelatih segera memperjelas masa depan kliennya. Namun, Jamie Redknapp selaku pandik Fox Sports justru mendukung komentar sang pelatih. Jika manajer nggak ingin memainkanmu, sudah terima saja. Jangan minta pihak agenmu untuk muncul ke publik seperti itu, apalagi di hari pertandingan. Kritik Redknapp pada Sterling. Membawa pulang Ilkay Gundogan. Setelah hanya merekrut Savinho, Manchester City akhirnya menambah amunisi baru. The Citizen sukses memulangkan Ilkay Gundogan yang direkrut gratis dari Barcelona. Gelandang asal Jerman ini akhirnya lepas dari penderitaan kelam selama membela Blaugrana. Kontribusi hebat Gundogan langsung dilupakan Barcelona dengan merekrut Dani Olmo. Padahal pemain 33 tahun ini baru 1 musim berseragam Blaugrana. Selain itu, manajemen Barcelona juga sempat memagari Gundogan dengan rilis klausul 400 juta euro. Lucunya, klub asal Katalan ini malah melepas sang gelandang secara cuma-cuma. Padahal Hansi Flick berharap Gundogan tetap bertahan bersama Blaugrana. Saya mengenal Gundogan dengan sangat baik. Saya tahu dia tipe pemain yang seperti apa dan saya mengerti kepribadiannya. Saya merasa bahwa dia akan bertahan, ucap Flick. Kekacauan finansial bikin Barcelona juga terpaksa harus melepas Gundogan. Klub asal Katalan ini terjebak hutang 3 miliar euro hingga kesulitan mendaftarkan Dani Olmo. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Manchester City untuk membawa pulang Gundogan. Bahkan, Pep Guardiola rela melanggar aturan klub demi merebut pemain 33 tahun ini. Pasalnya, The Citizens punya kebijakan anti membeli pemain uzur yang berumur kepala 3. Sebagai seorang manajer, saya nggak terlalu suka membawa kembali pemain.
Tapi saya sangat mengenal Gundogan dan mentalitasnya, ucap Guardiola. Permainan Manchester City diprediksi bakal semakin sulit ditebak dengan kehadiran Ilkay Gundogan. Skema taktik Pep Guardiola juga akan punya lebih banyak taktik. Pelatih asal Spanyol ini berpotensi menjadikan Gundogan sebagai super sub mengerikan. Pemain asal Jerman ini sering mencetak gol-gol penentu kemenangan di laga krusial. Di musim 2021-2022, Gundogan memastikan gelar juara Liga Inggris untuk Manchester City. Dirinya mencetak gol penentu kemenangan ke gawang Aston Villa untuk melengkapi comeback The Citizens. Gol ini sekaligus membatalkan harapan Liverpool untuk merebut gelar dari Manchester City. Gundogan juga mencetak 2 gol kemenangan The Citizens di final Piala FA 2022-2023. Dengan kemampuannya, sang pemain diprediksi akan cepat kembali nyetel dengan skema Guardiola. Selain itu, Manchester City memang gak banyak merombak pemain di musim ini. Gundogan gak perlu waktu untuk beradaptasi. Jika dirinya harus bermain, maka dia sudah mengetahui apa yang harus dia lakukan. Itulah mengapa kami membawanya kembali, ucap Guardiola. Benar saja, Gundogan langsung tampil sebagai pemain pengganti saat melawan Ipswich Town. Hasilnya, sang pemain sukses membantu Manchester City menang telak dengan skor 4-1. Berencana memboyong pelapis Erling Haaland. Setelah merekrut Ilkay Gundogan, Manchester City ingin mendatangkan penyerang anyar. The Citizens butuh tambahan striker setelah ditinggal Julian Alvarez. Bomber asal Argentina ini akhirnya dijual dengan harga mahal ke Atletico Madrid. Alvarez memilih pergi setelah ogah menjadi ban serep Erling Haaland selaku striker utama. Ex penyerang River Plate ini masih menjadi pilihan kedua meski tampil gacor. Pep Guardiola selaku pelatih enggan memasang Alvarez sebagai penyerang utama The Citizens. Manchester City sekarang fokus membidik striker pelapis lainnya untuk Haaland. Fabrizio Romano sudah mengabarkan jika The Citizens mengincar Kyogo Furuhashi. Manchester City mempertimbangkan untuk merekrut Kyogo Furuhashi dari Celtic untuk salah satu opsi di sisi sayap, tulis Fabrizio. Keputusan mengincar Kyogo ini terbilang cerdas karena sang pemain memang punya kualitas. Bersama Celtic, pemain 29 tahun ini berhasil mencetak 73 gol dan 16 assist. Secara gaya permainan, Kyogo juga diprediksi akan cocok dengan skema Guardiola. Pemain kelahiran Nara ini gak cuma lihai bermain di posisi ujung tombak. Namun, Kyogo juga bisa menjalankan peran sebagai striker bayangan. Guardiola bisa memasang sang pemain menjadi false nine jika Manchester City butuh variasi serangan. Selain itu, Kyogo juga diprediksi bersedia menjadi striker pelapis untuk Haaland. Ex pemain Vissel Kobe ini gak bakal terlalu menuntut untuk starter seperti Alvarez. Dengan strategi transfer yang cerdas, akankah Manchester City bisa kembali merajai Premier League di musim ini?